Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipona Delvika Tomagola, NIT 19.3.03.030. Saya dari Prodi Teknik Budidaya Perikanan, Kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu jenis ikan hias, yaitu ikan botia. Asal-usul dan kehidupannya di alam. Ikan ini merupakan ikan hias yang berasal dari perairan Indonesia. Umumnya ikan ini ditemui di daerah Borneo, Kalimantan, Sumatera, Indonesia, dan Malaysia. Ikan hias ini menghuni daerah sungai-sungai kecil dengan ukuran pH, suhu air, dan kekeruhan habitat. Ikan ini tergantung musim, yang artinya ikan ini merupakan ikan yang dapat dengan mudah beradaptasi dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu ikan ini tidak bisa tumbuh terlalu besar. Ukuran maksimal ikan ini hanya bisa mencapai sekitar 30-40 cm saja. Sementara umur ikan ini diperkirakan sekitar 20 tahunan. Sekilas ikan ini memiliki kemiripan dengan ikan Corydoras, mulai dari bentuk tubuh, warna ikan, dan bahkan sama-sama memiliki. Selanjutnya yaitu tingkah laku. Tingkah laku ikan merupakan pergerakan ikan dan respon ikan terhadap keadaan yang ada pada lingkungannya. Dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan yang terjadi pada perairan dan kebiasaan ikan. Dalam dunia penangkapan, ikan dapat tertarik dengan alam pengumpulan ikan yang digunakan sebagai alat bantu. Ternyata ada karakter yang cukup unik dari ikan yang satu ini, yaitu mempunyai kebiasaan memiringkan badan. Siapa saja yang melihatnya pasti akan mengira bahwa ikan ini sudah mati. Makanan dan reproduksinya. Ikan ini termaksud ke dalam ikan karnivora, namun mereka juga suka memakan tanaman air yang ada di sekelilingnya, seperti dedaunan yang memiliki tekstur lembut. Dari sini sebenarnya bisa kami simpulkan bahwa botia badut merupakan ikan hias omnivora yang dapat memakan pakan apa saja yang diberikan. Ikan ini sangat suka mengonsumsi makanan hidup seperti udang air, asin, cacing darah beku, cacing tubifax, dan siput. Sedangkan makanan dari tanaman ikan ini suka memakan daun selada, squat, potong bayam, dan tabel khusus. Pun cara budidaya ikan botia. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa ikan hias ini merupakan ikan yang suka bergerombol. Untuk itu, jika ingin memeliharanya setidaknya 3-5 ekor. Persiapkan akuarium yang setidaknya bisa menampung air sekitar 400 liter. Dengan air sebanyak itu bisa dihuni kurang lebih 5 ekor botia. Namun apabila tidak ada akuarium dengan ukuran yang pas, kamu harus memperhatikan adalah jangan sampai ukurannya terlalu sempit dan membuat ikan sulit bergerak. Karena bukan hanya ikan hias ini saja, semua ikan yang hidup di akuarium yang sempit akan menyebabkan ikan stres dan bukan tidak mungkin ikan akan cepat mati. Setelah akuarium sudah dipersiapkan, selanjutnya harus menambahkan kelengkapan lainnya, mulai dari sistem filtrasi, aerator, lampu, dan hiasan lainnya. Ikan hias botia termasuk ikan yang rakus, dan mulutnya akan terus mencari makanan. Untuk itu, kamu harus sering memberinya makan, namun tetap harus dibatasi, jangan terlalu berlebihan. Selanjutnya yaitu cara membedakan jantan dan betina. Membedakan jenis kelamin ikan hias ini memang gampang-gampang susah, apalagi ukuran ikan hias ini yang cukup kecil. Namun kamu bisa membedakan jenis kelamin ikan hias ini dengan melihat dari segi fisiknya. Ikan jantan memiliki sirip dan ekor yang lebih panjang daripada ikan betina. Selanjutnya, perbedaan bisa dilihat dari bentuk tubuhnya. Ikan jantan biasanya memiliki bentuk tubuh yang memanjang dan ramping. Selanjutnya yaitu teknik pemijahan. Induk ikan botia yang dapat digunakan untuk pemijahan minimum 60 gram dan akan lebih baik bila lebih dari 100 gram. Dapat dipelihara dalam bak kayu atau fiberglass. Tutup bak perlu untuk mendapatkan efek fotoperiod atau sinar pendek. Pakan induk adalah pelet, udang, dan cacing tanah. Di sini, ikan botia menggunakan pemijahan buatan.
Induk matang gonat distimulasi dengan suntikan Ovaprim 1 ml per kilogram berat induk. Penyuntikan untuk betina 2 kali atau 1/3 dan 2/3 kadar dengan interval 6 jam. Induk jantan hanya 1 kali saja. Penentuan induk matang dengan cara kanulasi. Telur siap ovulasi sudah harus berukuran minimal 1,4 mm. Ovulasi dan spermiasi dilakukan dengan cara stripping atau pengurutan perut ikan. Telur ikan tampung dalam wadah dan sperma disedot dengan speed sperma sebelum dicampurkan ke telur. Diencerkan 4 kali dengan larutan garam fisiologis atau NaCl 0,9%. Selanjutnya yaitu penanganan telur. Setelah memijah, ikan akan kembali ke hilir mengikuti aliran sungai. Saat memijah, botia melepaskan semua telur-telurnya secara serempak. Telur botia yang telah dibuahi akan menetas 14-26 jam setelah pembuatan. Benih ikan botia berkelompok dalam jumlah besar sehingga mudah ditangkap. Botia mulai matang gonat setelah ukuran kurang lebih 40 gram. Untuk botia jantan dan untuk botia betina kurang lebih 70 gram atau panjangnya lebih dari 15 cm. Selanjutnya yaitu larva dan benih. Pemanenan larva dilakukan setelah telur menetas atau setelah 15-26 inkubasi. Larva yang baru menetas tidak langsung dipindahkan ke dalam akuarium, sebab larva botia sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Setelah 4 hari di dalam corong penetasan dan larva sudah dapat makan artemia, larva botia baru bisa dipindahkan ke dalam bak pemeliharaan larva atau akuarium. Pemeliharaan larva ikan botia dilakukan pada akuarium dengan padat tebar 5 ekor per liter. Pada larva berumur 4 hari, larva diberi makan dengan artemia sampai larva berumur 13 hari. Setelah itu, larva diberi makan cacing darah sampai panen. Selanjutnya yaitu harga, minat konsumen, dan suplai. Botia harganya bergantung dari panjang pendeknya tubuh. Jadi jika melihat daftarnya akan disertai dengan ukuran masing-masing. Pada umumnya di pasaran tersedia dari 4-15 cm. Jadi Anda dapat memilih sesuai keinginan. Kisaran harganya mulai dari Rp5.000 hingga Rp50.000 per ekor. Jika dibandingkan dengan ikan hias lainnya, botia relatif masih terjangkau. Jika akuarium di rumah Anda ukurannya tidak begitu besar, sebaiknya pilihlah tubuh ikan yang masih kecil saja agar habitatnya tak terlalu penuh. Itulah beberapa spesifikasi ikan botia dari bentuk uniknya dan perawatan yang mudah karena pakannya gampang didapat. Selain itu, harganya juga cukup terjangkau sehingga tak perlu budget besar untuk memelihara clownfish ini. Ikan hias botia merupakan salah satu ikan hias keunggulan dari Indonesia dengan sentra produk ikan hias botia terletak di Kota Jambi dan Kabupaten Kating, Kalimantan Tengah. Dari sisi permintaan, pemasaran ikan hias Indonesia didominasi untuk pasar luar negeri atau ekspor. Selanjutnya yaitu stok. Daerah penangkapan ikan botia adalah perairan yang tenang, rawa dan hilir sungai. Anak-anak botia umumnya ditangkap di nursery ground berupa daerah air pasang di hilir sungai. Metode penangkapannya menggunakan bubu bambu kecil atau cilikret yang dipasang di mulut-mulut sungai atau rawa-rawa. Ikan botia hidup dalam kelompok dan dapat dijumpai mulai dari hulu hingga muara sungai. Saat ini habitat ikan botia yang masih sering dijumpai ikan tersebut adalah Sungai Batanghari, Jambi, dan Sungai Barito, Kalimantan. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.